Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan wahidah wa ja'alana ummatan marhumah bi bi'tsati nabiyyir rahmah Muhammadin alaihi salam wassalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ingkang sami-sami mriki hormati ummi nasuha sakeluarga, hadirin hadirat ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Monggo sareng ucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedanten nggih. 2024 harus lebih semangat. Ngoten nggih. 2024 ibadah harus meningkat. Ngoten nggih. 2024 ngaos lan thalabul ilmi harus makin giat. Nek kali mikir sing burine TT niku lho 4 at ngoten. Alhamdulillah, mugi-mugi urip mriki sedanten semakin berkah. Nggih. Asline niku barokah. Pasaripun niku barokah, mriki berkat ngoten nggih. Nggih. Tetese mriki sampai detik ini tasih diparingi Gusti Allah iman, alhamdulillah. Tasih dijagi dalam agama Islam, alhamdulillah. Diparingi sehat walafiat jasmani dan rohani, alhamdulillah. Mugi-mugi mriki sedanten mangke dijagi oleh Gusti Allah sampai husnul khatimah. Salawat lan salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun sangat sayang dumateng umatipun. Sayangipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melebihi nabi-nabi sebelumnya kepada umatnya. Umat-umat terdahulu niku ndablek seketik langsung dibinasakan oleh Gusti Allah. Nggih, semerap nggih jenengan nggih. Contohipun Nabi Nuh niku. Umatipun ditenggelamkan. Niku soalnya Nabi Nuh piyambak ingkang nyuwun. Di dalam surat Nuh di juz 29 niku jenengan sahabat maos la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti Allah tiang-tiang kafir niki pun jenengan paringi gen teng donya niki. Urip teng donya jenengan kok kafir. Nah, ngoten. Akhirnya dibuat banjir bandar. Ngoten. Nabi Ibrahim ngoten. Nabi Ibrahim niku niki kisah yang mungkin atau riwayat yang jarang dibahas. Sebelum ada perintah penyembelihan Nabi Ismail niku Nabi Ibrahim nate dibeto kali Gusti Allah teng alam malakut. Kata Rasulullah niku Isra Mi'raj ngoten nggih. Rasulullah kan Isra Mi'raj niku ketinggalaken niku nggih. Nabi Ibrahim niku nggih nate. Nah, ketika ketinggalaken ngoten terus kathah diketinggalaken tiang-tiang sing berdosa, tiang-tiang sing bermaksiat di muka bumi. Gusti Allah tanglet Ibrahim, enake wong koyo ngono niku dihapakno. Nah, ngoten nggih. Lho, tiang kados ngoten niku boten gadah duka, boten gadah unggah-ungguh. Pun urip teng bumi jenengan, makeme saking rezeki jenengan, lah kok boten taat kalih jenengan. Pateni mawon. Rasa Nabi Ibrahim, yo tak turuti. Jadi mereka diadab. Dos ngoten nggih. Pun ngoten-ngoten suatu ketika datanglah perintah menyembelih Nabi Ismail. Niku dalam mimpi kan. Niku asli Nabi Ibrahim niku rada enten protesi. Innahu samratu fuadi wa qurratu aini. Lho Gusti kok anak kula jenengan ngutus menyembelih wong niku napa buah hatiku, penyejuk mataku, anak kula niki sing kula tenteni puluhan tahun. Gusti Allah jawab ngene, "Lah wingi awakmu ngongkon aku binasakno wong-wong ya tak turuti kok wong iku hambaku, aku sing nyiptakno, aku sing ngekeki rezeki, ya tak turuti. Lah saya gak nuruti." Dek langsung Nabi Ibrahim niku sadar, ya Allah, iya ya.
Lek wong liya aku gampang. Nggih jenengan binasaken lek anakku dhewe ya niku. Akhirnya di situ Nabi Ibrahim berubah menjadi arhamun nasi bin nas. Tiang yang paling sayang kepada orang-orang lain. Sejak peristiwa itu akhirnya menuruti perintahnya Allah napa menyembelih Nabi Ismail niku. Nah, di dalam ayat niku kata nabi-nabi sebelumnya niku menyebut umatnya niku nggih manusia. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak banyak menyesatkan manusia. Padahal umat ini disebut manusia. Dan Nabi Muhammad niku benten ketika kepada Allah niku menyebutnya umatku niku. Terus ini kasih sayangnya Nabi kita kepada kita sehingga kita ini diberi pintu taubat niku terbuka setiap saat. Tiang menawi berdosa besar mboten langsung dilenyapkan sama Allah. Masih ditunggu sik enten ana bekne menit taubat ngoten. Terus mriki niki kedah bersyukur dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih monggo kata-kata sholawat dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati lan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan saderengipun mriki sampun sinau sareng-sareng surat napa? Al-Lahab. Napa artinipun niku? Al-Lahab api yang menyala. Nggih niku pun sudah kita pelajari kenapa disebut Abu Lahab, kenapa tidak disebut nama aslinya di dalam Al-Qur'an, sebab turunnya juga sudah kita pelajari. Nggih. Kenapa diawali dengan kata-kata tabat yada kok mboten lintune karena Abu Lahab waktu itu mengatakan tabban laka ya Muhammad. Nggih. Nah niku wau surat Al-Lahab. Alhamdulillah insyaallah dinten niki mriki nerusaken. Nggih niku surat An-Nasr. An-Nasr niku artinipun saged kalih. Setunggal pitulungan ingkang kalih kemenangan. Niku. Nggih. Surat An-Nasr niki madaniyah. Nah, kalau dari An-Nas sampai Al-Lahab Makkiyah. An-Nasr niki madaniyah. Diturunkan di masa Nabi domisili atau berada atau sudah hijrah ke Madinah. Diturunkan secara langsung sebanyak 3 ayat niku secara langsung. Dadi sing mboten namung setunggal rin kalih rin langsung 3-3 rin. Wa hiya tatahaddatsu an fathi Makkah alladzi azza bihil muslimun. Surat niki ingkang hanya 3 ayat ini membahas tentang suatu peristiwa yang sangat agung. Agung niku besar. Mriki ditatesaken ageng. Nggih. Agung niku ageng besar. Peristiwa besar dalam sejarah Islam disebut Fathu Makkah. Fathu Makkah. Nggih. Nanti ada di ayatnya niku ada wal fath. Nah, fathah niku artinya terbuka. Fathah niku terbuka. Fathu Makkah berarti buka Mekah alias menaklukkan Mekah. Kenging napa kok Mekah ditaklukkan? Ngeten. Niki erat hubungannya dengan sejarah nggih. Dados mriki kula jelasaken riyen sejarahipun supados mangke ketika memahami ayat atau surat niki pemahaman niku jangkep ngoten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati. Nabi Muhammad SAW niku ketika dakwah di Makkah niku ditentang, dilawan, ditindas, disakiti. Sampai pernah suatu ketika keadaan tidak memungkinkan untuk tetap hidup di Makkah, para sahabat diizinkan oleh Rasulullah hijrah. Teng pundi? Hijrah pertama. Hijrah itu kan ping 3 to. Kejadian hijrah dalam sejarah Islam niku 3. Setunggal ke Habasyah. Habasyah niku menawi sak menika disebut Ethiopia. Keng napa Rasulullah kok sampai ngutus para sahabat pindah rono? Tebih lho niku, tebih. Ethiopia dari Arab Mekah ke Ethiopia. Karena di sana ardu sidqin wa amanin. Teng mriku niku aman dan di
penuhi dengan kebaikan dan kebenaran, dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Orang yang datang ke sana tidak akan didolimi. Asmoni rojo sinten Najasyi. Nah, cerita sejarah Nabi gitu. Tahu nggih. Ini singkat-singkat mawon. Pun keadaan seperti itu nggih tidak memungkinkan di Mekah ini tidak nyaman untuk mempertahankan akidah dan mempertahankan atau menjalankan syiar Islam. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Taif. Nah, ini hijrah kedua. Pindah ke Taif mau mencari perlindungan di sana. Tapi ternyata di sana justru ditolak. Dilempar batu sampai berdarah-darah. Balik ke Mekah ke Weden. Waduh, nggak ada yang melindungiku lagi. Khadijah sudah sedo. Ali bin Abu Thalib pamannya yang selama ini melindungi karena apa? Orang Arab itu niki Bapak Ibu. Napa? Kayak dekengan ngoten lho. Mlebu daerah kene kudu dekengane wong iki kata. Nah, dekengannya Rasulullah niku Abu Thalib. Bukankah Rasulullah itu nabi dan rasul? Kenapa perlu perlindungan dari manusia? Nah, niki pelajarane mriki manusia biasa. Rasulullah manusia biasa. Niku angsal nyuwun pitulungan tiang lintu niku angsal. Terlebih dalam mempertahankan akidah kita niku disunahkan. Bahkan kalau minta pertolongannya kepada non muslim juga boleh. Misal kita masuk ke suatu negara, di situ pemerintahnya non muslim, tapi warga niku naudzubillah membenci kita orang Islam, kita datang ke pemerintahan mereka. Yang pemerintahan mereka mungkin bukan Islam, minta perlindungan. Saya kan datang sini baik-baik, kok malah ditindas. Nah, niku angsal. Nah, Rasulullah masuk ke Mekah waktu itu juga mencari perlindungan, dilindungi, akhirnya masuk ke Mekah dengan aman. Hidup di Mekah, berdakwah lagi, tidak putus asa, sampai akhirnya tidak memungkinkan lagi di sana karena Rasulullah sudah hampir dibunuh, karena hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah mulai terjadi peperangan, perang sampai nanti beberapa tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia terjadi suatu perjanjian. Perjanjiannya disebut perjanjian Hudaybiyah. Kenapa perjanjian ini terjadi? Karena Rasulullah niku waktu niku mau umroh bersama para sahabat. Lah kok dicegat kali orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lah apa sampean rene kate umroh gak oleh. Enak ae. Karena Mekah itu sudah tidak boleh orang Islam tinggal di situ kecuali orang-orang yang tertindas di dalamnya. Akhirnya karena tertahan di daerah Hudaybiyah, disitulah membuat perjanjian. Ya wis kita buat perjanjian. Di antara perjanjiannya adalah tidak ada peperangan. Okay. Barang siapa yang masuk kubu Nabi Muhammad SAW, maka dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW meskipun orang itu belum masuk Islam. Misal kan banyak suku di Jazirah Arab nih, suku mana wis aku tak gabung berkoalisi. Nah, kata saat ini kan tahun politik kan koalisi partai nopo ke partai nopo dukung niki dukung ngaten nggih. Nah niku akhirnya terbagi menjadi dua, yang berkoalisi ke kubu Islam yaitu pada Nabi Muhammad SAW, dan ada yang berkoalisi ke musyrikin Mekah, orang-orang musyrik di Mekah. Ngaten nggih. Nah, perjanjiannya adalah apa? Harus hidup damai. Tidak gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Tidak ada peperangan, tidak ada ini, tidak boleh menindas, tidak boleh ini. Kalau perjanjian itu dilanggar, konsekuensinya harus siap diserang. Nah ini, jadi ada suku besar bernama Khuza'ah, niku koalisi ke Madinah, artinya ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah akhirnya mereka ini ya merasa aman, ikut ke pasukan atau koalisi yang besar. Umat Islam saat itu sudah mulai besar di Madinah. Okay? Lah kok suku Khuza'ah niki diserang atau diserbu oleh suku yang berkoalisi ke Quraisy, musyrikin Quraisy di Mekah. Berarti kan melanggar perjanjian, Bu. Nah niki melanggar perjanjian. Kenapa terjadi serangan dan perampokan ini? Riyen niku tiyang sing dereng mlebet Islam, sapa kuat iku menang, sapa kuat iku warak, yang lemah tertindas. Tentu sih dereng enten napa mereka masih kalau misal kekurangan dia ngerampok mohon liyo, nggak ada yang itu.
Nah, suku Khuza'ah diserbu, melapor ke Rasulullah. Langsung Rasulullah mengerahkan semua umat muslim saat itu kurang lebih 10.000 orang pasukan menyerbu Mekah. Menyerbu Mekah. Nah, ketika sampai di Mekah ini, napa? Orang-orang Mekah ketakutan. Orang Mekah saat itu tinggal sedikit, banyak yang gugur, banyak yang masuk Islam, banyak yang hijrah ke Madinah, banyak yang keluar dari Mekah karena masuk Islam. Jadi tinggal di luar Mekah. Jadi Mekah saat itu sangat sedikit. Orang musyrikin sudah mulai merasa Mekah sekarang bukan seperti Mekah yang dulu sebelum Muhammad mendeklarasikan diri sebagai Rasul. Dan mereka tuh merasakan kekosongan, merasakan kehambaan di Mekah. Lah kok terjadi kejadian itu, muring-muring Abu Sufyan selaku pemimpin kafir musyrik Quraisy Mekah, muring-muring, waduh ya apa iki binasa kita. Sempat ke Madinah sendiri ngelobi, tolong sampean sepuro cok di serbu kita Mekah. Enggak bisa, perjanjian kita sudah seperti itu. Digerutuk dari segala penjuru, berhala-berhala yang jumlahnya 300 lebih yang ada di Mekah itu dihancurkan sedanten. Orang Mekah sembunyi semua ketakutan karena mereka itu sadar diri selama ini Mekah itu memusuhi dan menindas dan mengusir Nabi Muhammad dan orang Islam. Mereka merasa binasalah kami, tamatlah riwayat kami orang-orang Mekah. Wajar mboten berpikiran seperti itu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ketika Rasulullah sudah menganjurkan berhala-berhala, orang-orang Mekah itu ditimbali terus ngelumpuk. Pun keweden wis siap dihabisi ngoten kan. Terus Rasulullah tangkat, "Ma ra'aitum madza af'alu bikum?" Kira-kira menurut sampean kabeh, aku ini akan mengapakan sampean? Apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Ngoten kan. Nah, mereka kan sudah kenal baik kepada Rasulullah sejak dulu. Jawaban mereka nopo? Akhun karim, ibnu akhin karim. Jenengan ikut yang saya, bapak jenengan ikut yang saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan idhabu fa'angtumut tulaqo. Itu masya Allah tersebar luas ke segala penjuru jazirah Arab. Napa Rasulullah? Pergilah kalian semua, kalian aku bebaskan. Itu kan perang toh Bu. Menaklukkan Mekah, menyerbu Mekah karena melanggar perjanjian. Diserbu seharusnya perang, pedang-pedangan dan sebagainya, tapi tidak ada setetes darah pun. Makkah itu tertaklukkan oleh Rasulullah tanpa ada peperangan. Mereka ketakutan. Rasulullah juga hanya menghancurkan berhala-berhala. Bilal bin Rabah mengunggah temburi Ka'bah adzan. Antar semua orang, wah sudah Islam sudah menguasai Mekah. Jadi setelah perjuangan Rasulullah bertahun-tahun sampai diusir dari kampungnya sendiri, Islam sudah masuk dan menguasai Mekah. Akhirnya orang Mekah ini menjadi tawanan perang, tawanan perang itu kan nasibnya sudah terserah yang menawan. Tadi hukum gantung, ditusuk, dipanah, dibunuh, terserah. Rasulullah menghentikan apa? Idhabu fa'angtumut tolaqo. Kamu pergi, wes mulai sampai kabeh tak bebas no. Justru itu yang membuat simpati Jazirah Arab semua mendengar langsung masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Niku sejarahnya. Jadi surat ini ibu-ibu, bapak, justru diturunkannya sebelum kejadian Fathu Makkah. Jadi surat ini termasuk ikhbarun bil ghaib, yaitu pemberitahuan Allah kepada Rasulullah terhadap sesuatu yang gaib yang belum terjadi. Nah, ini menunjukkan benar-benar beliau seorang nabi. Ketika turun ayat ini, para sahabat anten sing bertanya-tanya, mungkin ini diusir, apalagi sekarang ada perjanjian Hudaybiyah, nggak boleh perang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana kita menyebarkan Islam? Ternyata cara Allah seperti itu. Dibuatlah suku apa itu menyerbu suku Khuza'ah laporan kepada Rasulullah. Rasulullah duka, langsung semua pasukan dikerahkan menyerbu Mekah, tapi tidak ada setetes darah pun tidak ada darah tertetes satupun. Ini wau tentang Fathu Makkah. Intinya Mekah ini kembali dikuasai oleh Islam. Sebelumnya Islam itu
usir dari Mekah. Wantasyarul Islamu fil Jazirah al-Arabiyah. Okay. Jadi dengan adanya Fathu Mekah wau, Islam niku intasyara. Intasyara niku menyebar. Menyebarkan bahasa Inggrisnya apa? Share. Mirip nasyara, intasyara, share. Unsyur. Tersebar luas di Jazirah Arab. Wa taqallamat adhafiru syirki wad dhalal. Datose terputuslah kesyirikan dan kesesatan. Wa bihadzal fathil mubin dakhala nasu fi dinillah. Dengan penaklukan Mekah ini, okay, orang-orang banyak yang masuk Islam. Nanti ini penjelasan lebih rincinya mangke ketika baca ayatnya nggih. Niki pembukaan. Wartafa'at rayatul Islam, maka meninggilah panji atau bendera Islam. Wad mahallat millatul asnam, sudah luluh lantaklah napa sembahan-sembahan napa niku berhala. Enten cerita lucu niku ketika Fathu Mekah niki Abu Sufyan yang laki-laki niku berbaiat pada Rasulullah masuk Islam, baiat semua. Baiat niku napa berjanji setia masuk Islam. Nah, besok baru orang perempuan. Nah, ketika Abu Sufyan masuk ke griya, Hindun istrinya tuh heran. Piye? Dulu kita seperti itu ke Muhammad. Dulu kita seperti ini ke Muhammad. Dulu kita bengis kejam pada Muhammad. Bahkan Hindun ini bercerita, aku dewe sing ngunyah jantung pamannya, sinten pamannya Rasulullah. Yang ketika perang Uhud dibelah sininya sama Hindun, jantungnya dicabut, dikunyah depan Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, ketika perang Uhud terbunuh. Hindun pun punya nazar, punya janjinya dan oleh Hamzah terbunuh, tak kunyah itu. Nah itu di rumah kalau nah duwi sin aku Muhammad biar aku sak koyo ngono kejame saiki kene dibebaskan, tak dibalas apa-apa, berhala-berhala dihancurkan. Nah ya berhala sing sak suwene iki tak sembah gak iso nulung apa-apa. Di rumahnya itu banyak berhala, di rumahnya Abu Sufyan suaminya Hindun itu. Akhirnya sama Hindun dijur siji-siji. Dia awakmu gak iso apa-apa. Getun aku suwene sak ini ya ono ya ini nyebokmu marwah rahmat. Tiang riyen niku ndamel berhala yang sing saking watu. Nek tiang gak ada harta. Yang saking kayu. Enten nek tiang mboten gadah niku ndamel saking tepung. Nggih tepung niku dibentuk berhala pas luwe di maem. Lho Tuhan di maem. Lho enten itu. Nggih saking pengen teng griya gadah sesembahan niku lho mboten saged tumbas sing ageng-ageng sing saya saking dari batu, dari kayu. Damel piyambak. Kayak adonan niku dibentuk salah ya. Lah pas keluwen. Enten niku seperti itu ya Allah. Nggih. Wa kana al-ikhbar bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi niki min adharid dalail ala sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya ayat surat An-Nasr niki ibu-ibu bapak-bapak yang menceritakan tentang kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan oleh Allah niku napa? Padahal belum terjadi tapi surat ini sudah turun, sudah disampaikan. Niku min adharid dalail ala sidqi nubuwah. Termasuk di antara bukti yang paling nyata kebenaran Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Ngaten. Nah, mriki mawon lek ningali tiyang memprediksi, engko iki koyo ngene dengan analisa, hebat wong pinter ya. Rasulullah niku nabi. Di antara cara Allah menguatkan keimanan umatnya, beliau benar-benar seorang nabi dan orang-orang musyrik biar tidak ada alasan untuk tidak beriman pada beliau. Salah satunya gini ki, ada surat An-Nasr sudah dibaca, sudah ini sebelum itu terjadi. Ini merupakan salah di antara bukti yang paling nyata akan kebenaran kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melebet surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ingkang artinipun terjemahatin riyen nggih. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan. Fatah niku saged diartikan pembukaan, bisa diartikan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat. Ra'aita bisa diartikan melihat, bisa diartikan mengetahui. Melihat niku biasanya ru'yatul hilal. Nah, ru'yah. Ru'yah niku melihat lho nggih. Pun sampai jaluk di ru'yah wong iki. Enten yang sakit nggih. Yo di ru'yah. Pun ru'yah niku melihat. Kalau yang ngobati dengan bacaan Al-Qur'an, dengan bacaan zikir itu ruqyah pakai qaf. Ruqyah. Kadang teng-teng ngono. Iku napa wong pinter ngeruqyah. Kabeh wong ya pinter ngeruqyah iku delok. Ngoten nggih. Ra'a ya ra niku ningali ruqyah. Kalau roko ya roko, ruqyah pakai qaf niku membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada orang yang sekiranya ini ada sakit di dalam dirinya. Ini termasuk termasuk hal yang disyariatkan ruqyah niku. Nggih, ngoten. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat atau mengetahui orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, afwaja. Atau ketika Rasulullah menerima ayat ini belum terjadi itu. Belum terjadi, mana bisa orang berbondong-bondong. Kita sekarang aja tertindas, diusir di Madinah, perang-perang terjadi. Kapan ini? Ngoten nggih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu adalah tawwaba. Tawwaba niki nggih enten sing ngartekaken Maha penerima taubat. Ada yang artinya secara bahasa niku maha kembali, seneng balik. Maksudnya apa seneng balik niku? Gusti Allah niku kalau kita berdosa berarti kita menjauh dari Allah. Kalau kita balik, Gusti Allah luwih cepat balik iki. Seneng dengan kita, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Idza niku apabila. Menawi di Al-Qur'an ada kata-kata apabila niku suatu kepastian. Benten kalau apabila ini menungso. Kapan namaku? Kok yo? Insya Allah apabila aku ada waktu luang. Bisa jadi terjadi, bisa jadi jika nanti aku gini, paling. Tapi kalau sudah Al-Quran mengatakan idza, itu kepastian. Idza apabila, berarti kan nanti. Ayat ini, surat ini turun 3 ayat mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan itu kepastian. Ngaten lho nggih. Di dalam Al-Quran cobi surat napa malih ingkang diawali dengan idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Apabila di situ pasti karena Allah yang berfirman, nggih kapan nggih sakrene Gusti Allah kapan mangke kiamat terjadi. Idza syamsu kuwirat. Nah, napa niku artinya? Apabila matahari digulung. Kuwirat digulung, matahari digulung. Nah, malih idza samaa'u fatarat enten syakot enten. Berarti itu kepastian, pasti terjadi. Karena Allah yang berfirman. Sanes menungso. Idanya menungso kali idanya Allah niku berbeda. Kalau menungso tasih enten potensi nyulayani. Napa nyulayani niku? Nggih, nyulayani janji, ngoten nggih. Kalau Allah sudah pasti. Jadi ini kepastian. Jaa niku ndugi. Jaa datang. Jaa yaji'u niku datang. Napa biasanya niku jaa. Idza jaa nasrullah. Nasrun artinya pun pitulungan utawi kemenangan. Nah, di sini digandengkan dengan kata-kata Allah. Nggih. Allah.
Berarti pitulungane sinten Gusti Allah. Kenapa dikaitkan dengan kata-kata Allah? Menunjukkan bahwa itu kemenangan dan pertolongan yang sangat besar. Dan juga ada juga tafsirnya menunjukkan bahwa segala bentuk kemenangan atau pertolongan itu dari Allah. Ngoten lagi. Nasrullah. Wal fathah, dan fathah niku dari bahasa Arab fataha yaftahu. Fataha yaftahu niku buka. Contoh, kula buka niki tutupe. Nah, sesuatu yang dibuka niku sebelumnya mesti tertutup. Maksudnya ngeten, saya membuka pun buka ya. Buka niku mesti sebelumnya tertutup. Ngeten. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan atau penakhlukan, suatu yang ditaklukkan kan sebelumnya belum menjadi kekuasaannya, kesempatan. Suatu yang terbuka berarti sadarnya tasik tertutup. Yang dimaksud ini ada dua, bisa diartikan Makkah yang waktu itu tertutup aksesnya bagi orang-orang Islam. Rasul sampai mboten saged umroh pun bidal berbondong-bondong kali orang-orang niku saweneng sedanten saweneng waktu itu. Lah kok dicegat karena orang-orang kafir Quraisy di padang Hudaybiyah namanya itu. Akhirnya karena sudah terlanjur niat umroh, udah pakai ihram, buatan melengkapi rukun-rukunnya, akhirnya bayar dam dan tetap tahallul. Nah Rasulullah niku waktu niku ngutus para sahabat, ayo dang tahallul kabeh. Kita sudahi umrohnya ini pun mulai ihraman, tapi buatan sempat tawaf, sempat sa'i, nutupi nggih tahallul tapi dengan membayar dam. Para sahabat niku waktu niku ogah-ogahan ngeten. Males pun kadung perjalanan jauh semangat umroh, lah kok mboten sios mlebet Mekah dihadang niku wau. Nah Rasulullah mlebet kemahe teng istrine. Dik yo apa arek-arek iki? Napa Mas? Tak kon tahallul gak ono sing budak, gak ono sing gundul rambuté. Panjenengan dereng. Coba panjenengan kula kabeh melok. Ngono ae. Rasul akhire mboten ngongkon medal saking kemahe. Ngene sampean cukur Rasulullah. Langsung kabeh nderek. Napa pelajarane? Nah, lek mriki ngutus tiang lintu nyuntui riyin. Jenengan ngutus anake. Mbok yo anu sing sregep ngaji, kaya ibu iki lho. Akhirnya dia, "Oh iya ibu kan sregep ngaji nang griyan Ibu Nasuha." Nah, berarti langsung tersentuh mau ngaji. Yang sregep iku ayo. Nah, jadi itu deh hikmah Rasulullah mawon sempat omongannya mboten dituruti kali para sahabat, saking para sahabat itu bukan berarti tidak taat sama Rasulullah. Tasik gelo atine atuh-atuh rene gak sida umroh. Terus gondol pisan ngoten tahallul. Tapi ketika Rasulullah tahallul langsung semua nderek ngoten. Nah, niki wau napa al-fathah niku suatu yang tertutup ngoten lho. Nggih, tertutup belum bisa masuk ke sana, balik ke Madinah lagi. Tapi ini sudah makna pertama ya tertutupnya negeri Makkah. Makna kedua, napa ingkang terbuka niki? Yang sebelumnya tertutup. Hati. Atine tiyang niku kadangkala tertutupi. Termasuk orang-orang saat itu yang belum masuk Islam, hatinya masih tertutupi dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Ngaten lho, Pak. Atas ini Allah itu memberitahu kepada Rasulullah, engkau ngono iku ana pitulunganku sing gede, pitulunganku sing agung, dan ada suatu pembukaan Mekah, penaklukan Mekah, dan terbukanya hati orang-orang Arab sehingga masuk Islam. Ngoten nggih? Lah khitab niki idza jaa nasrullah niki, ayat niki ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yudzakiruhu rabbuhu bin ni'mah wal fadl alaihi wa ala sairil mu'minin. Ayat ini meskipun belum terjadi nggih, tapi Allah ingin memberikan kabar gembira yang lebih awal kepada Rasulullah dan kepada umat mukmin. Kepada seluruh umat mukmin bahwa nanti pertolongan Allah itu akan tiba. Idza nasarakallahu ya Muhammad ala a'daika wa futiha 'alaika Makkah ummul qura. Maksudnya nih wow, jika Allah telah menolongmu atas musuh-musuhmu, okay,
dan dibuka untukmu negeri Mekah nggih niku Ummul Qura. Ummul Qura niku sebutan lain dari Mekah. Mekah niku gadah asma di antaranya Bakkah, di antaranya Ummul Qura, di antaranya Baladil Amin. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman. Nggih. Niku wau Ummul Qura asmane di antara namanya kota Mekah. I'lamun nubuwah niki termasuk pemberitahuan yang yang di depan sudah kita bahas tadi. I'lamun nubuwah niku pemberitahuan nubuat. Nubuat itu sesuatu yang belum terjadi. Ngaten nggih? Terus ini juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pertolongan Allah niku mesti ini enten. Mesti ini celak, kadang manusia yang tidak sabar. Ngaten nggih? Terus seakan-akan kalau ada masalah terus gelap, tidak optimis, ya putus asa dari rahmat Allah. Padahal mboten angsal. La tayasu mir rauhillah. Janganlah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ayat kedua. Wa nikum dan Ra'aita ini juga bisa setelah terjadi Fathu Mekah wau, ini kan apabila telah datang pertolongan Allah, ini ditolong. Wal Fatah dan Fathu Mekah terjadi. Anggap ini sudah terjadi nggih. Anggap ini sudah terjadi dan ayat ini, surat ini diturunkannya sebelum kejadian itu. Nah, wa ra'aitan nas, dan apabila kamu ra'aita bisa diartikan dua nggih. Mengetahui dan melihat. Kalau melihat secara kasat mata kan Rasulullah baru melihatnya itu beberapa waktu setelahnya. Tapi kalau mengetahui dari desas-desus kabar-kabar orang-orang yang lalu lalang niku langsung semerap setelah Fathu Makkah niku, orang-orang niku yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, kau melihat langsung atau kau mengetahui kabar An-Nas niku tiang-tiang, orang-orang manusia nggih. An-Nas dulu sudah kita pelajari surat An-Nas nggih. Nopo riyen? Kenapa manusia disebut An-Nas? Ada 3 dulu alasannya. 3 pendapat. Napa Bu? Soale lalian, soale gerak, soale napa? Nas tunggal dari nisyan nggih niku lali. Nas dari an-naus niku gerak, soalnya menungso niku gerak terus. Nas dari al-unsu karena memiliki lemah lembut. Al-unsu niku kelemah lembutan. Riyen pun kita bahas nggih. Wa ra'aitan nas. Kamu melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk agama Islam. Nah niki. Ay ra'aital arab yadkhuluna fil islami jama'atin min ghairi harbin wala qital. Ini merupakan pertolongan Allah yang sangat besar karena apa? Orang Arab yadkhuluna fil Islam, masuk ke dalam agama Islam niku jama'atin berjamaah, langsung bareng-bareng, banyak-banyak min ghairi harbin wala qital, tanpa adanya peperangan. Tanpa adanya penumpahan darah, tanpa ada penghulusan pedang. Dengan sukarela, dengan kesadaran mereka masuk Islam. Padahal sadereng niku kuwangel. Rasulullah niku menawi ngajak tiyang niku kuwangel. Di antaranya nanti niku surat Al-Kafirun dhuwur nggih. Makanya kalau waktunya cekap langsung misalkan kali Al-Kafirun. Niku termasuk di antara napa? Lika-liku dakwahnya Rasulullah sampai ada surat Al-Kafirun itu. Lika-liku dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW ngajak tiang masuk Islam niku dihina dan lain sebagainya. Lah niki moro-moro tiang niku mlebet agama Islam tanpa paksaan, tanpa adanya peperangan. Nah ini ada yang salah mengartikan nggih Bapak Ibu, bahwa mengira Islam itu tersebar bisaif dengan pedang. Padahal buatan. Pedang itu baru setelah hijrah. Rasulullah selama periode Mekah 13 tahun di Mekah tidak pernah ada pedang ataupun senjata yang dihunuskan dalam menegakkan atau menyebarkan Islam.
hanya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan suri tauladan, dengan lisan dan kesabaran, boten balas. Rasulullah disakiti boten balas. Ketika di Madinah, karena sudah punya wilayah Madinah, barulah di situ tiang garai dibales. Izzatul Islam saat itu sudah diizinkan untuk berperang. Artinya boten angsal memahami Islam ini disebarkan atas paksaan, dengan paksaan, apalagi dengan pedang. Karena itu akhir-akhir niki beberapa tahun yang lalu yang menyebar ISIS niku. ISIS niku nggih Daesh. Bahasa Arabnya itu Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wasyam. ISIS niku. Tiang Islam ditembak, dibunuh. Oh, salah kaprah niku. Rasulullah 13 tahun sebelumnya loh, bahkan dengan cara sembunyi-sembunyi 3 tahun. 10 tahun terang-terangan. Hijrah ke Madinah, ada perang Badar. Perang Badar niku loh sing mulai tiang kafir Quraisy. Abu Jahal dan teman-temannya sing disi ini kok yang garai. Nah, Nabi Muhammad yang mempertahankan diri yang melawan. Nah, ini ternyata di Fathu Mekah ini terjadi tidak lama sebelum Rasulullah meninggal dunia. Kurang lebih ini nggih setahun. Bukan sampai setahun. Niku pokoknya Fathu Mekah niki surat An-Nasr niki disebut na'yun lin Nabi. Kabar akan meninggalnya Rasulullah. Jadi ketika turun surat ini Bapak Ibu, banyak sahabat yang nangis pada ditangleti. Lah apa sih kudu nangis iku? Lah iku mosok sampean gak peka. Lah itu berarti kan Islam wis menang. Manusia masuk Islam berbondong-bondong, berarti kan Rasulullah sudah sukses menjalankan misi dan tugasnya. Nah, Nabi dan Rasul tugasnya kan mengajarkan Islam. Nah, tugasnya wis mari, berarti wis mari. Langsung, iya bener ya. Wah, sedih. Memang surat ini surat yang menyedihkan bagi kalangan sahabat yang peka. Dan ketika para sahabat yang podo nangis, Rasul tanglet lah, apa iki? Rasul niki ka'anna na'yun. Seakan-akan ini ada kabar yang tersirat bahwa tugasmu akan berakhir. Iya benar. Qad qaruba ajalku wis cedak malah. Apakah Rasulullah tahu kapan ajalnya? Nggih, tetap kita manusia biasa nggih. Tidak tahu. Kalau para nabi niku ketika mau meninggal ditawani riyen. Ngoten. Nggih, bal ila rafiqil a'la. Rasulullah ngoten, piye? Cek pengen nang dunya ta balik nang Gusti Allah. Rasulullah jawab bal ila rafiqil a'la. Niku enten. Fatimah dengar langsung riwayat itu. Aku ar-rafiqil a'la. Balik Gusti Allah mawon. Nabi Ibrahim ki nate ditawari kados ngoten. Niki napa pun diutus kula tugase nyusul jenengan. Oh syetala. Jarene kekasih Allah, dijak ketemu kasih kok. Lha yo wis saiki lek ngono. Nah niku Nabi Ibrahim. Nggih. Nek mriki ya napa? Mungkin dhisik. Bisa kersane Gusti Allah mawon. Sing penting statusnya niku husnul khotimah. Ali bin Abi Thalib tangkleti. Pokoknya dinten sing paling sae terus ya Ali bin Abi Thalib niku yaumun tarji'u fihi yaumun takhruju minad dunya ila Allahi mu'minah. Mbuh dina apa sembarang wis yang penting awak pas balik Gusti Allah iku dalam keadaan iman. Niku nggih. Mungkin iki kita istiqomah nggih. Kemudian wadzalika ba'da fathi Makkah saratil a'rab ta'ti min aqtaril ardi ta'i'ah. Setelah Makkah niku ditaklukkan, dibuka oleh Rasulullah tadi, berhala-berhala dihancurkan semua. Di sekitar Ka'bah niku banyak 300 lebih berhala Bapak Ibu. Dihancurkan semua. Orang-orang Makkah menyaksikan, lho tiba iyo sing dino-dino tak sumpah tak iga iso apa-apa. Nah tadi yang hidun tadi itu di rumahnya dihancurkan semua berhalanya. Ta'ti min aqtaril ardi ta'i'ah. Orang-orang dari penjuru bumi niku sampai negeri Yaman niku dugi untuk menyatakan keislaman. Ngoten nggih. Ta'i'atan niku secara taat, secara sukarela tanpa paksaan. Pun. Qala Ibnu Katsir niki. Ini yang akan kita dalami juga. Di sini dinukil pendapat Imam Ibnu Katsir,
Inna ahya al-Arab kanat tantadhiru fatha Makkah. Kenging nopo tiang-tiang niku podo melebet Islam berbondong-bondong tanpa paksaan, tanpa peperangan. Karena sejatinya mereka semua itu pun ngenteni Fathu Makkah. Nggih, ngenteni nopo Fathu Makkah. Nopo alasane ngenteni Fathu Makkah? Ngeten. In dhahara ala qaumihi fahuwa nabiyyun. Ngeten. Kalau seandainya dia benar-benar bisa menang melawan kaumnya, yaitu penduduk Makkah, berarti benar-benar seorang nabi. Niku dalam nopo pikiran orang-orang semua yang waktu itu belum mau masuk Islam masih ngenteni temen anak Muhammad itu nabi. Bukti ini jadi diusir sampai kaum dewe. Nah isok balik menaklukkan daerah awalnya, berarti nabi temen. Nah itu analogi pertama. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Dulu niku orang-orang beriman kepada Rabb hadzal bait. Nama niku di surat apa itu? Falyabudu Rabb hadzal bait. Surat Al-Fatihah. Al-Fil. Gitu. Al-Fil napa? Quraisy. Ayo. Quraisy napa Al-Fil? Quraisy napa Al-Fil? Quraisy to nggih. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Terkecoh teng Al-Fil nggih. Soalnya niki napa? Nyambung ngoten lho. Falyabudu rabb hadzal bait niku hendaklah mereka orang-orang yang di Mekah, minimal yang di Mekah itu menyembah Rabb hadzal bait, pemilik atau yang jaga Ka'bah ini. Rabb hadzal bait, bait niku griya. Baitul Atiq sebutan bagi Ka'bah, rumah yang lama, kuno. Nah, di surat Al-Fil niku Allah menunjukkan kebesarannya melindungi Ka'bah. Orang-orang berpikiran ngeten. Lah yo biyen ana wong kate nakhlukno Ka'bah. Terus nggih. Nakhlukno Ka'bah. Dihalangi sama pelindungnya. Nggih niku Gusti Allah. Dengan dihadirkan burung ababil. Rajane sinten niku? Sing Abraha berasal dari negeri Yaman. Kenging napa kok waktu niku pengen ngancuraken Ka'bah? Pengen supados mboten gak ada saingan. Tiang ini ku iri. Lah apa yo Mekah kok rame koyo ngono, Yaman kok sepi. Niku lho. Pembangunan pariwisata. Lek Yaman rame lah kok income akeh iki. Wong-wong perekonomiannya terangkat. Akhirnya dia buat tandingan, buat bangunan sing apik. Batu alam dari segala penjuru bumi dihadirkan. Pun semuanya dados disebut namanya Al-Qullayis. Ada yang menyebutnya Al-Qullayus, bangunan tandingannya Ka'bah. Diviralkan. Ayo rek kabeh rene mengunjung nang Al-Qullayis nang Yaman. Apik bangunane tinggalkan Ka'bah iku bangunan kuno gak apik blas. Ternyata mboten payu. Aku gak payu rek aku wis entek akeh iki bondone. Modalnya pun kathah gak balik modal ini. Gak ada yang berkunjung ke Yaman. Gak ada cara lain kecuali satu. Ka'bah harus ditiadakan biar orang berpaling ke Yaman Al-Qullayus. Tiba-tiba itu yang terjadi. Malah niatnya ngajurkan Ka'bah, dia sendiri dan para tentaranya sudah menggunakan gajah besar dari Afrika niku. Tiba-tiba lulu lantak ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat niku luluh lantak niku. Nah, orang-orang Jazirah Arab itu berpikirnya kan, nah yo Abraha kate ngancurno Ka'bah lho gak iso. Apa meneh Muhammad kate menaklukkan Mekah sing gak ngono gedene. Lho Ka'bah dilindungi apa meneh Mekah dilindungi. Dadi lek Muhammad ini benar-benar bisa menaklukkan Mekah, berarti dia benar nabi. Lek iki lek gak iso, berarti apa gak beda ambek Abraha. Ngoten lho. Paham ya? Jadi mereka tuh pikirnya kan Ka'bah sing sakmono wae dilindungi, kate ditaklukkan. Lah iki ada orang ngaku nabi.
diusir sama kaumnya. Berarti gak nabi. Orang Jazirah Arab yang jauh-jauh ini berpikir seperti itu. Kalau dia sampai bisa kembali ke negeri asalnya, kampungnya, kampung halamannya Mekah, menaklukkan orang-orang situ tunduk patuh, gak dan bisa intinya bisa menaklukkan Mekah, berarti dia nabi. Kalau nggak bisa, ya nggak beda sampai Abraha, karena Abraha kan diusir ketika mau menaklukkan Ka'bah saja padahal. Nah ini Nabi Muhammad Mekah terjadi Fathu Mekah, tidak ada peperangan, tidak ada ini, akhlaknya baik luar biasa, tersebar luas kabar di mana penduduk Mekah yang selama itu menyakiti Rasul dan keluarga dan sahabatnya dibebaskan. Fa'antumut tulaqa. Bener Nabi teman ini. Lek Nabi mesti wis balas dendam itu, ngaten. Terus guys, itulah alasan kenapa yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke agama Allah. Nah, agama Allah niku namung setunggal napa Islam. Afwaja niku berbondong-bondong. Pun nggih. Setelah itu diperintahkanlah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala napa? Fasabbih. Keren, kalau saya sing dari kewajiban ini. Falamma fatahallahu alaihi Makkah dakhalu fi dinil afwajan falam tamdi sanatani hatta istawsaqat jaziratul Arab imanan. Tidak butuh waktu lama, 2 tahun semenjak selesai Fathu Makkah, Jazirah Arab seluruhnya sudah Islam semua. Nggih, luar biasa niku. Islam semua, walam yabqa fi sa'iri qabailil Arab illa madharun lil Islam. Setiap kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang sangat luas itu semua sudah menampakkan syiar-syiar keislaman, sholat, akhlak mulia, taklim, pengajaran, Al-Quran. Wah sudah kemanapun melihat Islam. Ternyata sampai teng gedek niki, ngaten lho. Dong gitu. Waktu itu kan Jazirah Arab tampak ke sana ada tempat sholat, di sana ada orang ngaji, di sana ada ini Jazirah Arab. Wah habis itu Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar meneruskan perjuangan Rasulullah sampai Islam menyebar teng mriki niki, jasanipun pahlawan-pahlawan Islam saderenge. Betul-betul saya mriki betah bersyukur sampai niki ya tuh. Berarti ini termasuk niki. Coba kita lihat ini, Bu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Mojokerto nggih mayoritas Islam, Indonesia nggih mayoritas Islam, Malaysia nggih mayoritas Islam, pundi-pundi mayoritas Islam. Alhamdulillah. Nah, yang menarik adalah ayat terakhir. Ketika engkau melihat dan mendapati itu terjadi wahai Muhammad, sama Allah disuruh napa? Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika ay fasabbih rabbaka. Sabbaha yusabbihu niku bertasbih. Maos subhanallah, mensucikan Allah. Maksudnya mensucikan Allah niku bukan berarti kita menganggap Allah tidak suci lalu kita sucikan, enggak. Kita mensucikan Allah dalam diri kita. Kita harus yakin Allah itu maha suci. Bukan hanya sekedar bersih, maha suci. Kalau suci mboten enten kirane blas, ngaten. Nah, kenapa mensucikan Allah kok tidak langsung bihamdi rabbika, memuji atau bersyukur, kok tasbih dulu? Nah, niki yang kita akan pelajari. Fasabbih ay fasabbih rabbaka wa adzimhu multabisan bihamdihi ala hadhihi ni'am. Karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat napa wau ibu-ibu, bapak-bapak? Fathu Makkah dan Islam tersebar luas. Niku harus disyukuri. Maka mensyukurinya adalah dengan bertasbih. Mensyukuri Allah atas apa yang telah diberikan, yaitu pertolongan atas musuh. Musuh ini pun kalah secara otomatis. Dan ditaklukkannya negara Islam, negara maksudnya Mekah, ini maksud kula, wa Islamil ibad. Dari kenikmatannya ada 3 yang bisa kita rinci. Nomor setunggal, kemenangan atas musuh. Kemenangan atas musuh meskipun tanpa ada peperangan. Kemudian ditaklukkannya atau dibukanya negeri Mekah dan Islamnya orang-orang se-Jazirah Arab saat itu 2 tahun
langsung tersebar luas sekali. Ngoten nggih? Lah niki ternyata sama Allah diutus napa fasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika niki memuji Allah. Diutus memuji. Kenapa digandengkan kali tasbih ngoten lho? Karena ngeten Ibu Bapak. Kita ini sehebat-hebatnya kita memuji Allah, kadang niku nggih dereng cukup pujiane mriki. Karena Allah tuh maha terpuji. Takutnya kita niki kirang muji nih, maka diawali dengan kata-kata subhanallah. Dengan kita mensucikan Allah, Allah itu kita yakin Allah maha suci, baru kita memujinya. Wedine mangke enten kirange mujine ngoten lho. Itulah kenapa kebanyakan kalimat subhanallah mesti digandengkan dengan wa bihamdi. Kalau kita sholat, rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan ada satu riwayat tuh, niki riwayat saya niki Pak Bu. Riwayatnya niki tentang seorang sahabat niku sing gadah usaha. Baiknya tentang rikene sing satya, nenten ingkang napa ada usaha. Niku suatu ketika usahanya mboten lancar. Cenderung minus. Sowan Rasulullah. Rasul ya napa niki kula matus rezeki ngaten-ngaten. Terus Rasulullah diutus maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ping 100 sebelum subuh. Ada riwayatnya. Kok saged ngoten niku? Kalau kita nalar pakai logika sebelum subuh kok tiang pun saged subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah, berarti tiange akas. Lah, sebelum waktu subuh tiba pun kok berzikir sak moten dawane, berarti tiange akas ngoten sih. Berarti kan itu awakmu ta sak durunge subuh ya ibadah, mau tangimu kari njaluk usahane lancar. Kalah dhisik mek wong-wong sing wis buka dhisik ngoten to. Nah niku ada riwayat atas niku isyarat biar bergegas di pagi hari niku pun ibadah, pun nyono Gusti Allah, kekuatan jiwa dikuatkan pagi hari langsung bekerja mencari rezeki ngoten. Itulah kenapa zikir niku disunahkan bukratan wa asila. Bukroh niku injing, asil niku sonten. Kenapa? Sebelum memulai aktivitas duniawi, ibadah riyen eling Gusti Allah. Mantun sibuk urusan dunya saawan sonten mantun asar zikir ta Gusti Allah. Istighfar pek nek kathah dosane dinten niku, pek nek lalai salate niku. So pagi sore niku alasane. Sebelum mulai urusan duniawi ilinge pangeran, mantun urusan dunya saawan niku ilinge pangeran. Ngoten nggih. Fasabbih bihamdi rabbika. Diutus napa? Bertasbih. Kemudian napa? Yang menarik adalah wastaghfir. Dan mintalah ampun kepadanya. Kalau tanglet sak menika, sak niki. Minta ampun itu atas nopo? Nopo sing disuwun untuk diampuni? Tuh, dosa. Kalau tanglet napa Nabi Muhammad enggak ada dosa? Nah, boten nggih. Nah terus kayak nopo ayat niki enten diutus istighfar. Nah, niki alasannya enten kali. Wastaghfirhu ay utlub minhul maghfirah laka wali ummatika. Mintalah kepada Allah ampunan dosa untukmu dan untuk umatmu. Alasannya napa nomor setunggal? Niku ulama tafsir berpendapat nomor setunggal niku eta ditakutkan. Ditakutkan Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah terjadi. Ini kan perintahnya sudah diawali gitu. Engkau lek ngene iki sing kudu kamu lakukan wahai Muhammad. Nggih niku bertasbih pada Allah dan beristighfar. Nggih walaupun jelas nggih niki sebelum Fathu Makkah terjadi sudah diturunkan surat An-Nasr. Ketika terjadi barulah Rasulullah subhanallah bihamdihi astaghfirullah. Ngoten ta nggih? Kenging napa? Ini mengajarkan kita sebagai manusia biasa. Ditakutkan Nabi Muhammad ketika itu terjadi ada rasa koyok ngeten. Kok yo cita saiki, kok gak biyen-biyen pitulangane Gusti Allah. Ah ngoten niku. Itu suruh istighfar. Ngoten nggih? Yang kedua adalah ditakutkan terbesit
sedikit rasa sombong. Melihat kemenangan, melihat pertolongan, melihat wah sukses aku, pengaruhku, ajaranku tersebar luas sekali, langsung terbesit rasa sombong, maka disuruh istighfar. Nah, ini pelajaran ini pun apa? Menawi mriki niki enten pitulungan, menawi mriki niki enten kemenangan utawi keberhasilan, istighfar. Pertama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya Allah astagfirullah. Lalu syukur. Soalnya apa? Semua niku nasrullah balik teng awal. Ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah. Napa mawon dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sekecil apapun kemudahan, sekecil apapun keberhasilan, sekecil apapun napa niku lho nasrullah saking Gusti Allah. Nih mriki niki namung dilakokno kali Gusti Allah. Misal contoh niki contoh. Jenengan nanti sekak, Pak. Sekak. Mboten nate. Ibu-ibu enten sing saged sekak. Sekak niku nggih catur niku lho. Nggih, enten sing ireng sing putih. Misal sing putih menang. Sing menang ning sing putih. Mosok sing putih niku menang? Sing menang kan sing nglakokno, ngoten. Lah mriki sedane kados sekat sing nglakokaken sing Gusti Allah. Alhamdulillah aku mang iso ngene. Alhamdulillah diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan lupa bertasbih subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditakutkan hati kita terbesit rasa ngerosok kene iso ngene yo gara-gara kene. Ngoten lho. Wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepada Allah. Nah, kalau kita sambungkan ke riwayat tadi yang seorang sahabat sambat usahane apa? Mampet dia terus istighfar. Bek nih selama ini menjalankan usaha dan bisnisnya itu merasa ayo aku sok ngene kok, aku soalnya pintar. Aku ini hebat. Nah, maka disuruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah kenapa istighfar itu terus nantiasa. Justru semakin banyak kita istighfar, merendahkan hati kita kepada Allah, mengakui dosa kita kepada Allah, nyuwun diampuni kali Gusti Allah, semakin dibuka mangkir rezeki ini. Semakin dimudahkan uripe. Niku janjine Rasulullah. Menawi janjine Rasulullah Muhammad SAW niku mesti pun sampai ragu. Sing membuat menungso ragu niku setan dibisiki ojo percaya. Dan terkadang sangat malangnya manusia lebih sering percaya bisikan setan daripada sabda nabinya. Diutung pokoknya kalian lancar rezeki ini takwa. Mosok mikir kesempatan rezeki nomplok kena ngarep moto, padahal itu haram. Jika apa sih nah, ini berarti nggak takwa. Dia lebih percaya bisikan setan, padahal Allah menegaskan ojo sampai rezeki haram. Jangan sampai uang atau makan minuman masuk dalam tubuh kita dari hasil haram. Haram niku napa nggih? Haram secara zatnya, haram secara prosesnya, pengolahannya. Haram secara zat niku nggih. Misal zatnya itu memang bendanya ini memang haram, babi, daging babi. Nggih. Darah, bangkai, eman iki. Misal enten sapi kita bro, langsung mati. Ayo nang dibeleh. Eman belum 5 menit. Ini kok sudah jadi bangkai haram sudah. 25 juta melanggit pun timbang kita makan haram. Ngoten nggih. Nah, itu. Jadi kita harus bertakwa. Eman iki kira pirang kilo didol iki. Lho, wis didol murah-murahan ae. Wis didol murah-murahan. Di pasar berapa sekilo? Banting harga. Wis monggo ayo sana. Padahal itu bangkai mari kita truk matinya bukan karena disembelih, bangkai haram. Maka takwa. Ngoten lho. Jadi wastaghfirhu ini perintah istighfar niki luar biasa. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin napa? Farajan wa min kulli napa? Makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
tiga keutamaan sering istighfar niku menawi enten min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis Rasulullah, sinten tiyang senantiasa istighfar niku lek pas rada sumpek uripe moro-moro niku gampang Gusti Allah moro-moro ilang sumpeke. Pas enten kesempitan dalam hidup diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Niki kula mboten kegeeran nggih. Mboten kegeeran, mboten kula ngrasa pun takwa, mboten ngrasa kula pun istighfar kathah mboten. Tapi wingi niku kula angsal kejutan. Kula cerita niki mumpung napa diniati tahadus bin nikmah. Rencang kula Bapak Ibu, besti kula, sahabat kula. Ket mondok niku sak kelas sampai teng Mesir niku sak kelas. Mondok sampai kuliah lulus niku. Lah kalau wingi dinten Selasa niku operasi bedah tulang belakang. 5 ruas tulang yang harus dioperasi. Sakitipun 2 tahun, melampah niku kangelan. Dados sih berangkang kadang. Saumuran kula. Niku Gusti pun maringi penyakit. Tuh, niku dinten Senin telepon-teleponan, "Le dongakno yo aku meni operasi." "Lho yo apa kabar iki?" Ya wis muga-muga selamat. Benjing operasi dinten Selasa. Selasa wingi niku lho sakniki kan Ahad nggih. Selasa pun nggih. Senin kula dikabari Selasa larini operasi. Kula mbaten ngene, ya Allah. Koncoku plek aku gak iso nyambangi, pengen nyambangi. Atuh nang Jogja. Dia domisili di Jogja karena ngajar dosen di Jogja. Domisili Jogja. Operasi di Jogja. Kula teng Mojokerto, kegiatan nggih rada kathah. Pun boten bayangan ya Allah, mugi-mugi jenengan paringi cara kula saged napa? Nyambang. Dinten Senin niki dapat info nggih. Dinten Selasa moro-moro enten undangan nang WA. Set. Undangan seminar kalender Hijriyah di Universitas di Yogyakarta. Nah kula. Loh. Saya student iki, Pak. Nggih. Saged diwakili ya Pak. Rodok repot ya Pak. Oh kudu sampean sing budal. Transporti ono Pak, gampang. Wis diatur kabeh. Akhire kula Kemis dalu teng Bidal teng Jogja, Jumat acara, Sabtu acara sampai awan, mantun acara kula nyambangi kanca kula. Ngoten niku lho dari arah tidak disangka-sangka sinten sing semrat kula enten undangan seminar teng kampus di Yogyakarta UAD niku. Allahu a'lam. Makanya kalau wau niki cerita menyemangati Gusti Allah niku mendengarkan doa hambanya. Bukan kula kegeeran aku berarti wis istighfar terus, wis takwa mboten kita sik kuwatah dosane. Tapi ini saya menunjukkan Gusti Allah niku lho kepada hambanya yang kafir mau memberi rezeki. Mosok kita yang iman mboten luwih pede, ngoten lho. Lho Gusti Allah niku lho tiyang sadean sing bahan barang-barang haram lho nggih payu mosok mriki sing halal ragu. Ngoten lho nggih. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha napa tawaban. Dibaca di menerima taubat. Niku nggih leres. Tapi wau lek dihubungaken kalih wau taubat niku damel tiyang napa? Tiyang dosa to nggih? Lah kene iki Rasulullah. Rasulullah kita sepakat bukan harusnya kalau ini memang menerima taubat, mengampuni dosa, harusnya innahu kana ghaffara. Karena perintah sebelumnya bukan perintah taubat, perintah istighfar. Niki belajar nalar mawon ngoten lho. Bukan berarti ayat ini mboten pas nggih pas. Innahu kana tawwaba. Tapi kenapa Allah milih tawwaba? Kok bukan innahu kana ghaffara ghaffar. Gandengane istighfar. Ya kan? Wastaghfirhu. Dan istighfarlah kepadanya innahu kana ghaffara karena dia maha pengampun dosa. Lah kok tawwaba? Nah, niki akhirnya ulama tafsir ada yang berbeda pendapat. Niki yang kita pelajari. Ai innahu jalla wa ala katsirut taubah azimur rahmah li ibadihil mukminin. Kalau yang disebut di kitab ini, Allah niku maha tinggi, banyak taubah, banyak menerima taubat. Taubat niku bisa diartikan memang memberi taubat, bisa diartikan taubah niku tabah niku balik. Tiang taubat itu kan tiang balik to nggih.
Terus badan kita habis berdosa terus bertaubat, berarti kan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Kasir taubah bisa ada yang menafsirkan banyak kembali. Gusti Allah maha senang balik. Ya, balik. Azimur rahmah, sangat besar rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, berarti ada yang menafsirkan ngeten, yang saya itu agak lebih condong ke sana ngeten. Gusti Allah niku sering balik, senang balik. Karena kalau kita berdosa, kita tuh menjauh pada Allah. Kalau kita taubat, Allah balik lebih cepat, ngaten loh. Tapi ada yang tafsiran ngeten, tafsiran yang lebih agak lebih teliti ngeten. Allah itu suka kembali. Nah, di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Yang kembalinya ini kenapa untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan tidak berdosa. Maksudnya, wahai Muhammad, Gusti Allah itu akan balik opo sing selama ini diberi kepadamu ketika kamu kembali. Nah, wau kan sudah sepakat nggih. Ayat ini Rasulullah sendiri yang mengatakan ini menunjukkan kedekatan ajalku. Dalam riwayat Rasulullah niku sedo kurang lebih 8, sebentar di sini ada disebutkan sekedap nggih. Nah niki samanina yauman niki. Oh sebentar. Surah Mina ayat semanazat al-mawt. Oke. Jadi ma'arahu illa huduru ajali. Berkata kepada Aisyah, Rasulullah niku bersabda pada Aisyah, surat ini ketika diturunkan ma'arahu illa huduru ajali. Aku melihatnya adalah hudur niku hadir, ajali ajalku. Ngoten nggih, ajali. Nah, setelah Fathu Makkah kemudian ada Haji Wada. Setelah Haji Wada 80 hari setelah Haji Wada atau 3 bulan setelah Haji Wada niku Rasulullah sedo. Jadi tidak jauh jarak dari surat An-Nasr dengan Haji Wada dengan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, innahu kana tawwaban niki dalam tafsiran yang ketiga kan 3 pendapat nggih. Tafsiran yang ketiga ini Allah itu suka memberi lagi. Yang dikembalikan oleh Allah niku rahmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, yaitu ketika hambanya kembali. Nah Rasulullah niki kok mau wafat, nanti kalau Rasulullah kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan khawatir, di sana itu juga tersedia banyak nih nikmat. Ada yang menafsirkannya seperti itu. Tentu sih semuanya bisa, Yang tafsir pertama penerima taubat dan istighfar, benar-benar disuruh istighfar Rasulullah karena takutnya ada rasa kok gak bian-bian sih Fathu Makkah, atau ketika melihat itu langsung merasa bangga atau sombong, itu disuruh istighfar. Nah, berbicara tentang tawabah, ibu-ibu, tawabah niku balik nggih. Sekarang itu ada fenomena yang seharusnya kita kembali seperti dulu. Tidak usah terbawa tradisi atau terbawa tren kekinian. Kalau tanglet jenengan 10 tahun yang lalu enten napa internet itu sudah segencar ini mboten? WA enten mboten? TikTok enten mboten? Instagram enten mboten? Mboten. Eco pundi balik kata serian napa sakniki? Ha saestu. Tergantung. Ngeten lho. Islam niku tidak menolak perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, tapi membatasi. Ngeten lho. Yang dilarang adalah kalau kita melampaui batas. Ini berkaitan dengan innahu kana tawwaba. Allah niku senang balik, senang terima taubat, wastaghfirhu, kita istighfar. Melihat apa kelakuan kita selama ini di internet misal. Pek nun sewu teng mriki mugi-mugi mboten enten nggih. Nek teng Ganli itu kalau nate ningali anak ambek ibuke joget bareng TikTok. Lho joget TikTok bareng niku lho yo napa maksude? Padahal Islam itu menjaga seorang wanita pun sampai keluget ngoten.
Pun sampai menampakkan nggih wajahnya, nggih badannya niki malah boten nih. Anake dhewe mboten dididik nutup aurat dijak joget bareng TikTok. Teng embong bisa. Lho nggih. Sakniki mboten teng jero omah tok. Napa benten nih? Apa bedanya di dalam rumah sama di luar rumah? Podo-podo di-share, ditinggali tiang kata. Apakah tidak boleh bertiktok? Boleh, tapi pastikan sesuai etika Islam. Sesuai batasan agama Islam, akhlak yang bermain di sini. Syariat bermain. Mungkin dong moro-moro nun sewu sekarang banyak nopo buka aurat di dunia maya, update status yang sekiranya ini tidak pantas. Kenapa ibu-ibu? Kita boleh bermedia sosial tapi harus bijaksana. Nggih, mau balik ke ajaran Islam. Sak darenge napa-napa dipikirin, kira-kira aku posting iki pantas tak gak? Mana? Kira-kira aku posting ini manfaatnya untukku apa? Itu proses tawabah tadi, balik dulu. Proses kembali ke dibalik dhisik nang agama Islam. Ila aku posting iki kira-kira efeknya apa? Mana? Ditakutkan yang kita posting itu nanti membahayakan diri kita sendiri. Bahaya yang paling rawan itu bisa menimbulkan orang iri misal. Kalau orang iri kadang niku nyeplos takutnya jadi doa. Ataupun kebagusan, kebaikan itu juga bisa menimbulkan penyakit ain. Nanti mireng nggih, penyakit ain nggih. Misal tiang, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, delok niku lho Mbak iku lho. Apik yo kelambine yo. Wah, itu takutnya kalau enggak disertai masya Allah, enggak disertai kata-kata masya Allah, nanti akan terkena penyakit ain. Penyakit ain niku nggih moro-moro kayak was-was, penyakit yang tiba-tiba gak jelas ngoten niku. Nggih. Nah, itulah kenapa harus ada kata-kata bismillah masya Allah. Jenengan misal memang pengen berbagi rezeki, berbagi nikmat dari Allah, di kata-kata ucapkan bismillah masya Allah. Bismillah masya Allah bisa seperti ini. Jenengan kalau di Arab, Mesir atau di Arab Saudi, di rumah orang-orang itu di atas pintunya keluar yang heran. Oh boy wong nulis bismillah masya Allah la quwata illa billah. Jadi orang ketika ngelihat rumahnya orang itu yang dibaca itu bukan apik yo mayo. Ayo nih mbak iku ya Allah, anak sapa iku lho bedaya anyar ya Allah. Tapi orang baca masya Allah, bismillah masya Allah, quwata illa billah. Dongaaken kata sih. Nah ini ajaran Islam ada di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi niku ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Shahibul Jannata ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah Dzulqarnain. Masing-masing kisah niki mewakili fitnah dunia, fitnah agama dan akidah Ashabul Kahfi, fitnah harta benda Shahibul Jannata ini, fitnah ilmu nggih niku Nabi Musa Nabi Khidir, fitnah kekuasaan nggih niku Dzulqarnain. Di kisah Shahibul Jannata ini yang kedua, kisah kedua menceritakan fitnah harta benda niku. Enten ajaran Allah berkata seperti ini. Allah berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah." Ceritane niku dua sahabat sing setunggal niki pas-pasan, sing setunggal sugih. Gadah kebun kurma, kebun anggur, kebun wis pokoke wepet pusat usahanya. Niku sombong nang kancane, deloken usahaku. Petung keturunan ka entek rezekiku. Ngoten. Terus digelek ngeten ambek kancane. Lah lek Gusti Allah meniti bae ana iku badai hancur kabeh apa? Yo kok iso usaha meneh Gusti Allah kek sing luwih apik ngono. Dielingno, ojo ngono sampean iku lek mlebu lek delok usaha sampean lancar gede, ucapkan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Niku itu harus kita amalkan. Ngoten nggih. Terus niku wau kok nggih pas tawabah balik. Monggo balik kita kenang masa kita dulu sebelum mengenal Instagram. Sebelum mengenal TikTok. Sebelum mengenal WhatsApp. Bagaimana kehidupan kita? Ada baiknya kita balik mikirno, yo rek koyo biyen enak yo, guyub ngono mek tangga iku iso ngene saiki ngelonggo bareng-bareng kabeh ngene ngono.
Ngoten dhewe set tiktokan. Nah, naudzubillah min dzalik nggih, usikum nafsi. Ngeten iki kula nggih nuturi awak piyambak. Bek niatan manfaatipun monggo innahu kana tawwabah, Gusti Allah niku seneng balik, maksudnya seneng lek hambane balik kepada Allah, kembali ke jalan yang lebih baik, lebih lurus pun sampai napa nggih menyebabkan hal-hal yang membahayakan kita dari media sosial, terutama napa sing paling viral saat ini TikTok. Insyaallah mboten enten nggih nggih. Alhamdulillah. Mboten enten sunggal kata lah. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Gusti Allah melindungi kita nggih. Allahumma amin. Lah berarti niki mau kula maturin napa lek cekap waktune sak al kafirun tibake mboten cekap anasar mawon. Nggih mugi-mugi Gusti Allah maringi mriki umur kesehatan supaya saged nerusaken pengawasan Quran iki. Allahumma amin. Nggih, matur nuwun. Saya nyuwun ngapunten menawi enten ingkang kirang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Monggo ditutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.